Hey 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 guys, balik lagi di Serbatu di Serba 7. Momen HUT ke-77 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2022 nanti akan banyak diisi dengan lomba-lomba yang menarik. Dalam mengisi momen kemerdekaan RI, beragam lomba akan banyak diadakan di instansi, kampung maupun perusahaan. Kegiatan tersebut nampaknya telah menjadi tradisi yang digelar pada setiap tahunnya untuk menyambut peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berbagai persiapan pun dilakukan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti, mulai dari memasang bendera dan umbul-umbul di depan rumah hingga mempersiapkan lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Nah, selain mempererat jiwa kebersamaan dan menanam jiwa nasionalisme, perlombaan-perlombaan ini juga biasanya dapat hadiah loh. Wah, enak gak? Nah, jadi di acara 17-an, kalian taunya apa aja nih untuk lomba-lombanya? Tarik tambang atau lomba makan kerupuk? Wah, itu mah udah biasa. Nah, maka dari itu, di video kali ini, tim Serbatu telah merangkum 7 lomba 17 Agustus yang unik dan lucu. Tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, langsung saja kita ke lombanya. Yang pertama, lomba menangkap bebek dengan mata tertutup. Nah, kalau teman-teman nangkap bebeknya sambil dengan mata tertutup mah udah biasa, atau ngejar-ngejar bebek aja. Nah, tapi ini nggak kalah serunya. Gimana kan rasanya nangkap bebek dengan mata tertutup? Perlombaan kali ini terbilang cukup unik karena mungkin sudah terbayang kemeriahannya ketika membaca namanya. Benar sekali, lomba menangkap bebek yang dilakukan oleh peserta antara 5 sampai 8 orang di area tertentu dengan mata tertutup. Bebek yang dilepas hanya satu. Peserta berlomba adu cepat menangkap bebek yang berjalan seenaknya. Tak jarang, karena uniknya peserta yang matanya tertutup bukan menangkap bebek, melainkan bertumbukan dengan peserta lain. Lomba menangkap bebek ini dapat menjadi pilihan teman-teman menarik ketika 17 Agustus nanti. Yang kedua, lomba estafet tepung. Perlombaan ini membutuhkan tepung dan piring sebagai medianya. Estafet tepung biasanya diadakan secara kolektif dengan masing-masing kelompok sekitar 5-7 orang. Peserta akan duduk berderetan berdampingan dengan kelompok lain. Kemudian berlomba menuangkan tepung dalam piring di atas kepala ke belakang, dimulai dari peserta terdepan. Peserta yang duduk paling belakang bertugas mengumpulkan tepung terakhir yang diestafetkan dari depan. Setiap kelompok harus secara cepat mengestafetkan tepung dengan sebanyak-banyaknya dalam waktu tertentu. Momen tepung yang menumpai peserta belakangnya akan membuat badan menjadi putih tepung. Hal itu membuat semarak lomba yang menggelitik tawa penonton yang menyaksikannya. Yang ketiga, lomba memasukkan pensil dalam botol, tapi berkelompok. Nah, kalau masukin pensilnya ke dalam botol cuma sendiri-sendiri mah udah biasa. Tapi ini berkelompok. Cara membuat perlombaan ini adalah dengan menyiapkan tali, pensil, dan botol. Lomba akan diikuti setiap timnya minimal 4 orang dengan 1 orang pemberi aba-aba. Setiap tim akan beradu cepat memasukkan pensil ke dalam botol. Masing-masing peserta dalam tim akan dikaitkan dengan tali di badannya dengan ujung tali mengait pada pensil. Peserta berbalik badan dan bekerja sama memasukkan pensil ke dalam botol secara bersamaan dengan mendengarkan aba-aba. Tak jarang dengan gerakan pensil yang susah masuk ke dalam botol karena tarikan yang kuat dari salah satu anggota tim. Nah, pemberi aba-aba nih akan sedikit jengkel
karena ulah peserta yang tak jarang membuat penonton tertawa, gemes karena hal tersebut. Yang keempat, lomba berjalan di atas kardus atau bisa dibilang estafet kardus. Perlombaan ini termasuk dalam lomba kolektif yang membutuhkan kerjasama kelompok. Setiap kelompok berlomba berjalan di atas potongan kardus kecil sampai ke garis finish. Anggota kelompok yang paling depan bertugas meletakkan potongan kardus dengan jarak yang dapat dijangkau anggota lainnya. Secara bergantian, anggota kelompok berjalan satu pijak demi pijak karena hanya diberikan satu potong kardus sisa kelebihannya. Nah, dan anggota kelompok yang paling belakang bertugas mengambil sisa potongan yang di belakang untuk diberikan pada anggota paling depan. Dari lomba berjalan di atas kardus ini, tak jarang peserta terpeleset bahkan ambruk secara bersamaan. Yang kelima, lomba memindahkan karet pakai sedotan. Terdapat berbagai macam lomba 17-an yang unik dan kreatif. Salah satunya yang tak boleh dilewatkan adalah memindahkan karet dengan menggunakan sedotan. Kompetisi yang hanya memerlukan sedotan dan karet ini pada dasarnya bertujuan untuk melatih fokus, kerjasama, dan solidaritas para pemain. Cara bermainnya ialah dengan membuat kelompok. Kemudian, tiap tim harus memindahkan karet dengan sedotan menggunakan mulut tanpa bantuan tangan. Kelompok yang paling cepat dan paling banyak adalah pemenangnya. Yang keenam, lomba memukul air. Dalam permainan ini, peserta harus memukul kantong plastik yang berisi air atau bisa diganti dengan balon yang berisi air yang terikat pada salah satu tali. Para peserta bersiap-siap di garis start dengan penutup mata. Saat lomba dimulai, peserta harus berjalan lurus secepat mungkin untuk memukul kantong air. Peserta yang berhasil memecahkan kantong air akan menjadi pemenangnya. Yang ketujuh, lomba memindahkan belut. Lomba ini mengharuskan peserta untuk memindahkan belut dari satu tempat ke dalam botol. Tantangan dari lomba ini adalah belut yang memiliki kulit yang licin sehingga akan sulit dipindahkan. Tak hanya licin ya belutnya, kadang belut juga memberikan perlawanan hingga peserta akan sulit untuk memegangnya. Perlombaan dibatasi dengan waktu yang terbatas. Peserta yang dapat mengumpulkan belut tercepat dan terbanyak akan menjadi pemenangnya. Wah, pasti teman-teman gak sabaran kan menunggu acara 17-an di Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Bakalan banyak nih lomba-lomba yang akan diadakan di kampung teman-teman. Tapi ingat, kalian harus ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia ini. Dan juga sambil kita memeriahkan kemerdekaan Indonesia, teman-teman juga harus subscribe, like, dan komen channel ini agar Serbatu bisa berkembang ke depannya. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang kita bahas hari ini. Senang berbagi informasi kepada teman-teman. Sampai jumpa esok dan dadah!